Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidil lisani hadi bi qalbi wa hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Qul Hadhihi Sabili. Insyaallah di pagi hari ini juga kita akan mengkhatamkan daripada kitab Qul Hadhihi Sabili karya daripada Syekh Muhammad bin Arabi Al-Maliki. Kemarin pembahasan yang terakhir yaitu masih mengenai tentang permasalahan jihad yang beliau sebutkan di akhir kitab beliau ini tentang permasalahan hukum jihad maupun nanti keutamaan jihad. Di minggu yang lalu kita sudah membahas sebagian daripada hukum jihad, ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Kapan dikenakan fardu ain dan kapan dikenakan fardu kifayah. Ya, kemarin fardu ain sudah kita bahas maupun fardu kifayah sudah kita bahas satu macam. Kemudian di sini disebutkan waqad iqtadat hikmatullah taala alla yaj'alahu fardhu 'ainin daiman li alla yashtaghilu bihi muslimuna jami'an fatata'attala masalihuhum. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjadikan jihad ini terus-menerus fardhu 'ain. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan fardu ain seterusnya? Karena ditakutkan nanti kaum muslimin mereka sibuk dengan jihad sehingga kemaslahatan yang lain itu tertinggal. Kenapa? Karena sempat lagi untuk mengerjakan yang lain, sehingga hanya fokus ke jihad saja hingga kemaslahatan yang lain mereka tinggal. Karena ditakutkan hal itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan jihad ini ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah, sehingga yang terkena kewajiban fardu ain dia wajib berjihad, yang terkena kewajiban fardu kifayah dia menjalankan kemaslahatan yang lain, kebaikan yang lain, sehingga di bumi ini berjalan secara teratur dan bersamaan. Sebagian ada yang jihad dan sebagian ada yang menjalankan kemaslahatan yang lain. Itulah hikmahnya di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jihad ini sebagai fardu ain selama-lamanya. Kemudian di sini yang kedua ada kalanya yaitu hukumnya fardu kifayah. Yang kemarin yang pertama yaitu ketika sebagian dari kaum muslimin dia mampu untuk melawan musuh-musuhnya ketika musuhnya tersebut datang kepada mereka. Fa'in hajamal adwala bidal islami, ya. Jadi kalau misalkan mereka punya kekuatan untuk menghadang musuh tersebut, maka yang lainnya gugur kena kewajibannya. Jadi fardu kifayah cukup ketika mereka yang kuat ini maju, maka yang lainnya ketika tidak maju tidak terkena dosa. Ada kalanya juga fardu kifayah kapan? Wa fardu kifayatin idza kana muslimu mimman la yastati'ul jihad, yaitu fardu kifayah ketika seorang muslim dia tidak mampu untuk melakukan jihad. Kenapa? Li'annahu maridun bimaradin yuqidu, karena dia punya udzur yaitu sakit, yang mana akhirnya karena sakitnya itu dia harus duduk di rumah, tidak bisa dia keluar, tidak bisa dia jihad karena tidak memiliki tenaga atau tidak memungkinkan. Li'annahu ghairu qadirin ala hamli silahi, atau karena disebabkan dia tidak mampu untuk membawa senjata, tidak mampu dia untuk mengangkat senjata ini, tidak mampu. Berarti dia punya udzur. Kalau misalkan ada yang lainnya sudah mengerjakan jihad, maka dia tidak terkena dosa. Auli annahu la yamtaliku rahilah wazad, ya. Atau misalkan dia ini termasuk daripada orang-orang yang tidak memiliki bekal untuk perjalanan menuju jihad tersebut.
atau perbekalan jihad tersebut, dia tidak punya, ya, miskin, tidak punya apa-apa. Sebagaimana para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kala itu, yang mereka miskin tidak ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa ikut. Mengapa? Karena tidak ada perbekalan. Saya tidak punya bekal dan tidak ada yang bisa menyiapkan bekalnya, sehingga sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipersilahkan untuk mengikuti peperangan tersebut. Hingga pun mereka sedih sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Awli annahu minal ladzina a'afahumullahu ta'ala, atau mereka ini termasuk daripada orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 4 orang, ya, atau 4 golongan yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kalau misalkan dia seperti itu, ketika dia tidak menghadiri perang, maka dia tidak terkena dosa karena sudah ada yang menjalankan sebagian daripada kaum muslimin. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin mengatakan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat di saat itu, infiru khifafan, ya, berangkatlah kalian, keluarlah kalian di jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, baik maupun itu dalam keadaan yang ringan atau dalam keadaan yang berat, ya. Jadi mau dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat, maka berangkatlah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, ya, dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian, dengan jiwa raga kalian di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maknanya walaupun ini berat, ya, maka tetap harus dilakukan. Ya, jadi tidak ada alasan berat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hal tersebut. Bahkan di dalam salah satu kisah, di dalam riwayat Sayyidina Abu Talha, ketika beliau ini membaca surat Taubat dan sampai di dalam ayat infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, beliau langsung mengatakan kepada anaknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan baik maupun yang tua, yang muda, yang sulit, yang mudah, yang ringan, yang berat, untuk keluar berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Talha mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kalau begitu sekarang persiapkanku untuk untuk perang. Padahal beliau Sayyidina Abu Talha ini sudah tua umurnya. Maka anaknya pun mengatakan, ya Abi, wahai ayahku, engkau ini sudah berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Engkau telah mengikuti perang bersama Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Abu Bakar telah meninggal dunia. Engkau mengikuti perang dengan Sayyidina Umar sampai Sayyidina Umar itu telah meninggal dunia. Nah, sekarang sudah cukup waktunya kami untuk berperang, menggantikan dirimu. Maka apa jawabannya Sayyidina Abu Talha? Enggak, saya tidak mau. Pokoknya saya mau ikut keluar perang. Akhirnya beliau keluar bersama anaknya, ya, menaiki kapal, ya, untuk menuju ke tempat peperangan tersebut dan meninggal di kapal tersebut. Ketika di kapal tidak ditemukan di situ satu pulau di mana untuk menguburkan daripada Sayyidina Abu Talha. Tidak ketemu tempat atau pulau itu selama 9 hari. Setelah 9 hari baru ketemu satu pulau itu tempat yang bisa menguburkan daripada Sayyidina Abu Talha. Dan semasa 9 hari ini tubuh beliau tidak berubah sama sekali dan tidak ada keluar bau apapun. Nah, itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap orang-orang yang jihad fisabilillah.
Wa qala subhanahu wa ta'ala, begitu juga di ayat 38 dan 39 di surat At-Taubah sebelum daripada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqartum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai marah ya, memberikan teguran yang keras terhadap orang-orang yang mereka takhallaf ya, tak ikut peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghazwatul Tabuk, padahal mereka tak punya uzur. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ini kalau misalkan diperintahkan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kalian merasa berat? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ini lebih memilih daripada kehidupan dunia ketimbang daripada kehidupan akhirat? Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan mengenai tentang akhirat dan tentang dunia, sehingga Allah perintahkan mereka ini supaya zuhud daripada dunia. Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ketahuilah kehidupan dunia ini dibanding daripada kehidupan akhirat ini sangatlah kecil ya. Jadi kenapa kalian itu lebih memilih dunia, padahal kalian tahu bahwasanya dunia ini kecil dibanding daripada akhirat, dunia ini hina dibanding daripada akhirat. Mana ya walaupun susah, maka keluarlah jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, karena balasannya akan sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Kalau misalkan mereka enggan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian tak mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yu'adzibkum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya yang sangat pedih kepada mereka orang-orang yang tak mau keluar jihad ya, karena yang tak mempunyai uzur di saat itu. Apa azaban alimah? Dikatakan di dalam tafsir bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala memberhentikan hujan, tidak menurunkan hujan kepada mereka. Sulit kalau tidak ada hujan, apalagi paceklik. Ya kan? Kita kemarin di tahun ini aja mungkin 8 bulan itu sudah kelintang-kelinting orang ya, ada yang kekurangan air ya, ada yang tidak punya air lagi ya, ada yang sawahnya tidak bisa panen lagi, dan segala macam. Situlah ada Allah Subhanahu wa taala, wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan suatu kaum yang lebih baik lagi yang tidak ya wala tadurru syai'a, dan yang mana kalian tidak akan membahayakan daripada keagungannya Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegur keras terhadap orang-orang yang tidak memiliki uzur, yang di saat itu perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghazwatul Tabuk, namun mereka justru tidak berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya hukumnya jihad yang fardu kifayah, wa huwa wajibun ala kulli man alima bi dha'fil muslimina an muharabati aduwwihim wa hazimatihim wa huwa yastati'u an yughithahum li anna al-muslimina kullahum yadun ala man siwahum wa lihada idza istata'a ahlul baladi al-muta'adda alaihi an yaruddu aduwwahum saqata al-jihad 'anil akhirin. Yaitu kadang-kadangnya wajib bagi siapa? Kullu man alima bi dha'fil muslimin, yaitu setiap seseorang yang mengetahui bahwasanya kaum muslimin itu di saat itu lemah atau tidak mampu untuk melawan musuhnya dan mengalahkan musuhnya, sedangkan mereka yang tahu mampu untuk menolong daripada kaum muslimin tersebut, maka yang mampu ini harus menolong daripada kaum lemah dari kaum muslimin ya. Jadi kalau misalkan ada di daerah dekat kita itu orang yang sedang perang dengan orang-orang kufar ya, mereka ini tidak mampu untuk melawannya atau untuk mengalahkan daripada musuhnya, maka bagi kita yang mengetahui dan kita mampu untuk menolong mereka, maka kita wajib terkena kewajiban ya.
kita tahu dan kita mampu, maka kita terkena kewajiban untuk menolong mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin. Kenapa? Li'annal muslimina kulluhum yadun ala man siwahu. Sebab orang muslim itu bagi yang lainnya itu bagaikan tangan. Jadi kalau sudah yang badannya tidak kuat, maka tangannya harus dia membantu. Jadi istilahnya satu, kaum muslimin itu satu. Yang ini tidak mampu, maka yang dengan tangan yang ini. Yang tangan yang ini tidak mampu, harus dengan tangan yang ini, dan seterusnya seperti itu. Itulah kewajiban dari fardu kifayah bagi orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum orang-orang yang jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini beliau menyebutkan bagaimana keutamaannya orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fadlu wallahu taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bihi wa dzalikal fawzul 'adzim." Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan atau ingin memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman, yang mereka ini badalu anfusahum wa amwalahum, yang mereka mengerahkan hartanya, jiwanya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin memberikan kabar, ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman itu apa? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka. Maknanya orang yang beriman mengerahkan hartanya, jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya Allah Subhanahu wa taala? Bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya bagi mereka itu yang telah mengeluarkan harta maupun mengerahkan jiwanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surganya kelak nanti di yaumil kiamat. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Yang mana mereka ini berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, fa yaqtuluna wa yuqtalun. Baik maupun mereka ini membunuh ataupun dibunuh ataupun kedua-duanya. Ya, jadi kalau sudah perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, baik maupun dia yang bunuh, ya, itu dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dia dibunuh, mati syahid, dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau dia kedua-duanya, bunuh juga dan akhirnya terbunuh, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau bersabda di dalam hadisnya, wa takaffalallahu liman kharaja fi sabili la yukhriju illa jihadun fi sabili wa tasdiqi bi rusuli bi an tawaffahu an yudkhilahu al-jannah aw yurji'ahu ila maskani alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrihi aw ghanimatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menanggung bagi siapa? Liman kharaja fi sabilihi. Setiap orang yang keluar dari rumahnya di jalannya Allah Subhanahu wa taala, la yukhriju, yang mana dia tidak keluar dari rumahnya ini illa jihadun fi sabili, melainkan hanya karena ingin jihad di jalanku, wa tasdiqu rusuli, dan membenarkan daripada rasul-rasulku, bi an tawaffahu an yudkhilahu jannah. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala ketika mematikan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan tidak meninggal di situ atau tidak syahid di dalam peperangan itu, apa? Au yurji'u ila maskanihi, atau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang tersebut ke tempat tinggalnya, na'ilan manala, dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan, yaitu dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, au ghanimah, ataupun dia juga akan mendapatkan harta rampasan dari orang-orang kufar. Jadi maknanya Pak, tidak sia-sia. Mau dia dibunuh atau terbunuh di peperangan tersebut, dapat
surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak terbunuh, dia pulang membawa pahala plus dia pulang membawa harta rampasan dari orang-orang kufar. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan lagi di dalam penjelasannya supaya lebih yakin lagi bahwasanya janjinya Allah Subhanahu wa taala ini bagi orang-orang yang jihad itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik maupun di kitab Taurat maupun di kitab Injil maupun juga di dalam Al-Qur'an. Jadi janjinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah disebutkan. Wa man awfa bi ahdi minallah. Siapa lagi yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggar janjinya. Kalau Allah sudah janji, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap tepati daripada janji tersebut. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, katanya Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kalian dengan perdagangan ini yang kalian sudah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah yang sesungguhnya daripada kesuksesan yang sangat agung, kesuksesan yang sangat sukses ketika seseorang sudah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala di dalam ayat yang lain, ya, di dalam surat As-Saff, ya, ayat 10 sampai 13, ya, ketika turun ayat ini, ya, kapan ketika para sahabatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabba ilallahi azza wa jalla. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita tahu kita bisa mengerjakan amal tersebut. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan, ya, satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan hal ini dengan suatu perdagangan? Sebab mereka tidak kembali dari hal tersebut, jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali dari hal tersebut melainkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perdagangan sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat amat besar. Apa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut, ya, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang pertama kalian yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian kalian berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kalian kerahkan semua harta yang kalian miliki, bahkan jiwa kalian, ya, nyawa kalian kerahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum, itu semua lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui hal tersebut. Ya, jadi kalau kalian mengetahui dan memahami, bahwasanya ketika saya mengeluarkan harta, saya kerahkan nyawa saya akan mendapatkan ridhonya Allah, saya akan mendapatkan surga, saya juga akan terlepas atau terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ketika orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga
yang mana di bawahnya itu berada sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adnin, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang sangat agung. Setelah itu Allah ingin menambahkan lagi. Sudah dikasih itu sama Allah Subhanahu wa taala, janjinya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian senangi. Apa? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, yaitu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala surga, ditempatkan yang enak, dijauhkan dari api neraka, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi nih, biar kalian tambah senang lagi, saya akan berikan pertolongan kepada kalian. Jadi luar biasa ketika seseorang ini sudah mengerahkan seluruhnya, hartanya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang ada di dalam Al-Quran sebagian ayat tersebut. Adapun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini beliau Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip beberapa hadis mengenai daripada keutamaan seseorang itu berjihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul amali afdal? Qala al-imanu billah wa rasulih, ila thumma madza, qala al-jihadu fi sabilillah, ila thumma madza, qala hajjun mabrur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala imanu billah wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah. Ila Muhammad, setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian yang kedua yaitu perang atau jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ila Muhammad, qala hajjul mabrur. Setelah itu adalah haji yang mabrur, ya. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat-syaratnya. An Anas, ya, di dalam hadis yang lain, An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghadawtu fi sabilillah aw rahatan khairun minad dunya wa ma fiha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah, ya, la ghadawtu fi sabilillah. Kalau orang itu keluar di pagi hari, kedua itu dari mulai pagi sampai tergelincirnya matahari, dia keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala, aurahah, atau dia keluarnya setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, maknanya satu hari pun dia keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bumi ini. Ketika kita keluar di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu semua mengalahkan dunia dan seisinya. Itu balasannya Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Sahl bin Sa'd, qala ribatu yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha, wa madhi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha, wa rawhatu yaruhu al-'abdu fi sabilillah ta'ala aw al-ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha, muttafaqun 'alaihi. Ribatu yaumin, ya, ribat yaitu seseorang yang menetap di satu tempat, yaitu maksudnya di sini di perbatasan, ya, di perbatasan kotanya, yang menjaga, ya, orang-orang kufar supaya tidak masuk ke negerinya kaum muslimin. Jadi mereka atau tentara-tentara yang berjaga di perbatasan kotanya, sehingga ada yang masuk ke dalam kotanya, dia penjaga. Itu apa? Ribatu yaumin, ya.
dia yang menjaga satu harinya fi sabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Satu harinya itu dia berjaga di situ itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari atau bahkan sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun dia menjaga di dalam perbatasan kotanya atau negerinya orang muslim, sehingga orang-orang kafir ini, musuh-musuh Islam, dia tidak bisa masuk karena ada yang menjaga di perbatasan tersebut. Wa mawdi'u sawti ahadikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin menjelaskan wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha, yaitu tempat daripada cambuk kalian ya di surga. Ya, jadi tempat ini ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan bahwasanya tempat sekecil apapun di surga ya, jadi tempat meletakkan cambuk atau tempat meletakkan daripada pedang kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi di sini ingin menjelaskan bahwasanya sekecil apapun tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya yang sangat amat besar. Ya. Jadi di sini dikatakan baik anna shaghira zaman wa kabirul makan fil akhirah khairun minaz zaman at-tawil. Jadi singkatnya zaman di akhirat ya, dan besarnya tempat di akhirat itu lebih baik daripada masa yang panjang dan tempat yang lebar di dunia. Jadi sesingkat apapun ya, jadi misalkan 1 menitnya seseorang di surga itu lebih baik daripada 1 jamnya orang yang di dunia. Jadi sedikit waktu di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat sekecil apapun, hanya tempat untuk menaruhkan cambuknya kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu didapatkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga warauhatu yaruhu al-abdu fi sabilillah taala. Orang-orang yang keluar ya di ar-rauhah. Ya, ar-rauhah ini mana? Setelah zawal sampai ghurub ya, dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Itu juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di sini dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah orang yang berjihad, kullu maitin yuhtamu ala amalih illa al-murabit fi sabilillah fa innahu yurmalahu amalu ila yaumil qiyamah wa yu'manu min fitnatil qabr. Setiap orang yang mati ya, dia diakhiri dengan amalnya, maknanya sudah selesai, dia tidak bisa beramal lagi. Illa al-murabitu fi sabilillah, kecuali orang-orang yang terus berada di jalannya atau mati yang mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yurmalahu amalu, maka amalnya itu semakin bertambah terus ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Wa yu'manu min fitnatil qabr, dan mereka itu yang mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala selamat daripada azab kubur. Tenang, jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, itu diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, "Qila ya Rasulullah, ma ya'dilul jihad fi sabilillah?" Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa amalan yang bisa menandingi jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala?" Qala la tastati'unahu, kalian tak bakal mampu. Fa'adu alaihi marratan aw thalathan, maka sahabat ini tanya lagi sampai 2 kali, 3 kali. Kullu dzalika yaqul, setiap tanya jawabannya Nabi sama, la tastati'unahu, kalian tak akan mampu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mathalul mujahidi fi sabilillah kamathalis shaimi al-ghaimi al-ghaniti bi ayatillahi la yaftaru min shalatin wala siyamin hatta yarji'ul mujahid fi sabilillah. Ya, jadi diperumpamakan
yang bisa mengimbanginya itu istilahnya kalian berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa ya di siang hari, malamnya bangun tidak tidur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai dari sholat, tidak lepas dari puasa. Sampai kapan? Sampai pulang ke rumahnya. Jadi dalam keadaan siangnya puasa, malamnya bangun malam ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, plus dia menjalankan perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit ya. Jadi jihad ini luar biasa pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada bandingannya. Dan di dalam riwayat yang lain itu di riwayat Imam Muslim, adapun di riwayat Imam Bukhari sama juga halnya tersebut, lafaznya anna rajulan qala ya Rasulullah dalluni ala amalin ya'dilu jihad. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang bisa menandingi jihad. Qala la ajidu, katanya Nabi, tak aku dapatkan amalan yang bisa menandingi jihad ini. Tsumma qala hal tastati'u idza kharaja mujahid an tadkhula masjidaka fatumu la taftar wa tasumu la tuftir fa qala man yastati'u dzalik. Ya, adakah di antara kamu yang mampu ketika keluar dia ke mujahid di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk ke dalam masjidnya, ya kemudian dia sholat di masjidnya, ya diam di situ ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lalai daripada sholatnya, ya tak lepas daripada puasanya. Ya Rasulullah, katanya sahabat, siapa yang mampu melakukan hal tersebut? Jadi maknanya ingin menjelaskan bahwasanya jihad ini memiliki keafdhaliyatan yang luar biasa yang tidak dimiliki di dalam amal-amal yang lain. Mengapa? Karena di situ terdapat kekhawatiran ya. Karena di situ terdapat bahaya bagi jiwanya, bagi nyawanya, sehingga mereka ini sudah benar-benar menyerahkan nyawanya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak main-main memberikan balasannya kepada orang-orang yang sudah menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam salah satu hadis ketika Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Beliau lagi berbicara itu menyampaikan hadis Nabi SAW, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungannya pedang. Faqama rajulun rasul hay'ah, maka ada seseorang yang dia biasa pakaiannya biasa, tidak terlalu bagus ya, bangun berdiri dan bertanya kepada Sayyidina Musa al-Asy'ari, wa ya Aba Musa, wahai Abu Musa, apakah kamu ini benar mendengar ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan Nabi mengatakannya, ya, dia ingin memastikan bahwasanya kabar ini benar atau enggak. Maka Sayyidina Musa al-Asy'ari beliau mengatakan, ya, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut. Maka ketika mendengar hal tersebut, orang tadi pergi kembali kepada sahabat teman-temannya, kemudian mengeluarkan pedangnya, dan tempat pedangnya ini dipatahkan oleh orang tersebut. Ya, seraya mengatakan, saya ucapkan salam kepada kalian, kemudian dipatahkan daripada tempat pedangnya, sehingga dia tidak ingin kembali lagi. Dia sudah tidak mau di dunia ini, sudah ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia keluarkan pedangnya, dia patahkan tempatnya, kemudian dia menuju ke dalam musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, hingga orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Itu orang-orang yang luar biasa, jiwanya sudah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengincar kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau. Sebagai terakhir di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala itu mempersiapkan
di surganya Allah Subhanahu wa taala 100 derajat bagi orang-orang yang mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mujahid fisabilillah. Dan 1 derajat ke derajat yang lain itu jaraknya, ya besarnya itu antara langit dan bumi. Nah, ini 100 derajat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Nah, itu adalah keutamaan orang yang mujahid fisabilillah, ya. Lalu ketika kaum wanita dari sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentang hal tersebut, mereka iri. Ya Rasulullah, ini bagaimana kaum lelaki ini mereka mendapatkan keutamaan, ya mereka bisa jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang luar biasa, belum lagi ya bisa bersedekah, belum lagi sholatnya, belum lagi puasanya. Lah kita ini disisakan apa ya Rasulullah? Bisa nggak kita bisa menandingi kaum lelaki yang mereka ini jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum mendengar sang wanita tadi, ya, mengatakan, adakah ya kaum wanita yang memikirkan atau memiliki akal yang sangat besar, yang sangat cerdas, yang memperhatikan daripada perkara agamanya seperti wanita ini. Ya, jadi dia memikirkan perkara agamanya. Loh, bagaimana? Saya tidak mau ketinggalan juga loh. Kalau lagi mendapatkan pahala yang banyak, saya juga harus mendapatkan pahala yang banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan di dalam hadisnya, ketika seorang wanita itu dia taat kepada suaminya, ya membantu suaminya, taat kepada suaminya, maka itu bisa menyaingi daripada orang lelaki yang jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri di rumah itu adalah ladang ibadahnya, taat kepada suami itu adalah ladang ibadahnya, sehingga itu bisa menandingi setara dengan orang-orang yang jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita. Karena kaum wanita tidak keluar berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya ikut sebagai perawat, ya kalau ada yang sakit dia yang mengobati, yang mengurusi makanannya, itu bagian kaum wanita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab Al-Hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, berikan kita keberkahan dan keberkahannya daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, diberikan kepada kita semuanya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat zahir wa batin di dunia wa dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang lebih baik lagi, menjadi insan yang lebih bertakwa lagi, menjadi insan yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi insan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.